Ibu sekalian, selamat malam, selamat bertemu kembali pada kesempatan kali ini, kesempatan yang baik, karena kita semua dianugerahi kesehatan di masa pandemi ini. Kita semua yakin bahwa hari ini kita bersemangat untuk bisa mengikuti kuliah daring yang ke-30, sesi yang dibuat oleh Paguyuban Dosen UI Katolik hari ini tanggal 2 September 2020 bersama saya, host Teddy Prasetyono. Kita akan mengikuti sharing Romo Felix Supranto, Pastor Kepala Paroki Citra Raya di Gereja Katolik Santa Odilia Citra Raya. Dan beliau ini adalah praktisi lintas agama dan kemasyarakatan se-Tangerang Raya. Untuk itu, sebelum kita mulai, saya ingin mengundang Prof. Adrianus, Ketua Paguyuban kita, untuk memberikan kata pengantarnya. Prof. Adri, monggo Prof. Terima kasih Dr. Teddy, Bapak Ibu sekalian, Romo, Bruder, Suster, kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sejawat untuk hadir dalam acara ini. Juga terima kasih kepada Romo Felix atas kesediaannya. Saya pribadi sudah mengincar Romo ini untuk sejak lama nih, untuk supaya bisa hadir, karena kalau lihat dari pemberitaan tentang Romo Felix itu mengagetkan, ya. Jadi kedekatan Romo dengan teman-teman di lintas agama itu luar biasa dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam rangka berhubungan baik dengan kelompok Muslim dan juga kelompok-kelompok agama yang lain. Saya kira kebersamaan kita selama 2 jam ke depan ini akan menarik sekali dalam rangka tugas-tugas kerawam kita, ya, baik sekarang maupun yang masa depan. Demikian Dr. Teddy, saya kembalikan. Terima kasih Prof. Adrianus. Bapak Ibu sekalian, saya masih ingat Romo Felix ini bukan untuk yang pertama kalinya bertemu dengan kelompok paguyuban kita ini. Pada waktu itu, beberapa waktu yang lalu, Prof. Adri bersama beberapa pembicara Jenderal Polisi, kalau nggak salah ada di Wisma SY, sempat mendengarkan juga sharing dari Romo Felix di tengah-tengah maraknya kejadian terorisme dan isu tentang ISIS tempo hari. Tapi hari ini kita akan mendengarkan dengan versi yang baru yang akan diberikan oleh Romo Felix. Romo Felix, apa kabar? Saya baik-baik, Pak. Romo, terima kasih untuk kehadiran Romo. Sebelum Romo memberikan materi kepada dan berbagi kepada kami semua, izinkan saya meminta Romo untuk membuka dengan doa, dan setelah doa pembuka, Romo bisa langsung menyampaikan materi. Silakan Romo Felix. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas kebajikan-Mu, terutama atas kesempatan yang indah ini untuk saling memberikan inspirasi, merajut kesatuan hati antar umat manusia, terutama bangsa kami. Semoga pertemuan ini dapat menjadi berkat, terutama bagi keluarga kami masing-masing, dan juga tempat kami kerja, dan juga tempat kami ini berbangsa dan bernegara. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo, langsung boleh memulai sharingnya. Bapak Adrianus, para Romo, dan para suster, bruder, Bapak Ibu sekalian, selamat malam semuanya. Malam Romo. Ini suatu kehormatan bagi saya pribadi bersama-sama dengan paguyuban para pengajar dari Universitas Indonesia ini. Ini baru pertama kali dan sebenarnya saya juga ada minder juga. Tetapi ini suatu kehormatan bagi saya yang betul-betul untuk menyampaikan sebuah sharing. Saya adalah seorang pastor paroki di sebuah paroki KAJ yang paling ujung, dengan wilayah yang paling atau mungkin sangat luas, paling luas di KAJ dengan 13 kecamatan yang besar-besar, dan juga
daerah kebanyakan para pekerja di pabrik. Dan juga kami berada di wilayah lingkungan yang secara tradisi itu dan juga secara kemasyarakatan itu suasananya adalah suasana Muslim. Maka mohon maaf saya tidak bisa memberikan teori atau apa, saya sekedar untuk men-sharingkan pengalaman saya yang hidup di tengah-tengah umat beragama Muslim khususnya, dan juga beberapa umat yang lain. Nah, maka hari ini saya membuat atau kami membuat suatu judul memperkuat sinergitas, memperkokoh kesatuan bangsa. Terutama bagaimana memperkuat sinergitas, memperkokoh kesatuan bangsa ini, di mana COVID-19 ini menjadi suatu berkat tanda kutip, mengkokoh atau merekatkan tali persaudaraan kita. Untuk memperkokoh tali persatuan bangsa kita perlu membangun sinergitas. Dan sinergitas itu dimulai dari sebuah perjumpaan. Perjumpaan dengan para ulama, di mana para ulama di sini memegang peranan penting dalam kemasyarakatan dan juga sebagai penasihat-penasihat informal yang sangat diikuti oleh semua elemen-elemen masyarakat dan juga Forkopimda, Forkopincam. Nah, kemudian yang kedua adalah kehadiran. Kehadiran dalam setiap peristiwa kehidupan, dan ketiga keterlibatan terutama adalah dalam kegiatan-kegiatan kebangsaan dan juga mempertabatkan manusia terutama dalam hal ekonomi. Baik saya untuk terjun di dalam kegiatan kebangsaan, lintas agama dan kemasyarakatan, ada suatu peristiwa rohani yang saya alami. Saya dulu tidak begitu suka karena saya merasa itu sia-sia. Pada suatu hari saya sedang misa kudus, dan itu 3 minggu berturut-turut saya merasakan Tuhan berbicara dalam hati saya, Felix, jadi pastor yang hebat. Dia mengatakan, pertama-tama mengatakan, nahkoda yang hebat bukan nampak pada waktu di pantai yang tenang, tetapi di dalam gemuruh ombak yang dahsyat. Imam yang hebat bukan saat pada waktu misa ataupun umat yang hebat, tetapi di tengah-tengah perjuangan masyarakat. Saat itu saya menegur Tuhan, memang benar kalau misa nggak ada yang ganggu. Yang penting misa selesai beres, ketemu umat, ketemu ibu-ibu yang wangi-wangi dan sebagainya. Dan sekarang menjadi berbeda. Kemudian dasar kitab sucinya adalah di Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pada waktu itu suasana politik, suasana masyarakat itu tidak kondusif. Mengalami ketegangan yang luar biasa dan kecurigaan yang luar biasa. Maka saya pribadi dan juga umat Katolik harus menjadi duta pembawa damai. Saya tidak bisa mengandalkan umat saja, karena di sini para ulama adalah orang-orang yang dituakan. Kalau hanya umat saja, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Semuanya demi Indonesiaku yang damai. Maka baik kalau saya mendeskripsikan sedikit tentang keadaan di mana saya berada. Saya tinggal di paroki termasuk Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Suasana di sini lingkungannya adalah Islami. Islam sudah menjadi satu dengan budaya. Maka di luar Islam
adalah asing. Jumlah penduduk kurang lebih 3.155.000. Daerah ulama dan santri. Di sini di mana-mana ada ulama, di mana-mana itu santri, pesantren, dan orang-orang bercita-cita anaknya masuk menjadi santri atau santriwati. Nah, karena itu saya meyakini, karena teman-teman yang di sini di pemerintahan dan sebagainya lulusan pesantren, maka para santri itu yang keyakinan saya akan menjadi para pemimpin masa depan bangsa kita. Karena itu jikalau saya umat Katolik tidak dekat dengan pesantren, itu akan suatu kerugian bagi gereja kita. Nah, keadaan pada waktu itu begitu sulit, maka saya punya kesimpulan daripada mengutuki kegelapan, mengeluh tidak akan mengubah suasana, maka mari bersama-sama menjadi cahaya kecil bagi masa depan Indonesia yang penuh dengan pengharapan. Lalu caranya bagaimana? Kita harus sadar bahwa umat Katolik adalah minoritas yang kreatif. Harus menjadi minoritas yang kreatif untuk merawat Pancasila ini. Tugasnya apa? Mengenalkan identitas Katolik yang benar. Karena apa? Masyarakat belum mengenal itu Katolik, belum mengenal itu siapa Romo, belum mengenal pada waktu itu. Pokoknya semuanya gereja itu sama aja, dan juga menjadi sebuah ancaman. Nah, maka yang kami lakukan adalah perjumpaan, silaturahmi. Untuk memulai perjumpaan itu, pertama-tama menghilangkan pikiran negatif di dalam otak saya. Karena banyak orang yang ngomong ini, oh nggak mungkin, nggak bisa, nggak ada gunanya. Untuk menghilangkan otak saya dan dimasukkan hal-hal yang positif, bahwa pasti ada buah yang baik, asal berani. Maka kita mulai perjumpaan itu. Pada waktu itu yang saya mulai adalah Ketua MUI. Jarang orang yang ke beliau. Dia sangat dikagumin. Pada waktu itu kebetulan ada upacara, saya memberanikan diri dengan rasa juga, ada rasa segan dan takut. Saya kenalkan, Bapak saya Romo Felix. Kemudian saya minta nomor teleponnya, ternyata dikasih. Besoknya dengan gemetar, saya bertanya, Pak, apa boleh saya berkunjung ke rumah Bapak untuk menimba ilmu kebijaksanaan? Tak terduga, beliau mengatakan, silakan Pak Romo, silakan datang, kami tunggu. Jangan lupa bawa istrinya. Oh, saya bingung itu istri yang mana. Itu belum tahu. Mengatakan, Pak, saya tidak menikah. Akhirnya diterima luar biasa. Yang saya alami adalah perjumpaan pertama menimbulkan penasaran. Mengapa Romo mau datang? Dan itu jadi cerita di mana-mana itu. Maka kalau kita berjumpa dengan kiai atau ustadz atau apapun tokoh, kalau hanya sekali, itu merugikan mereka. Karena mereka itu akan dicecar dengan berbagai macam pertanyaan dan kecurigaan. Kemudian perjumpaan kedua menimbulkan kerinduan. Kok Romo sudah lama tidak berjumpa, nggak datang. Yang ketiga adalah mengikat persaudaraan. Di hadapan para santri, di hadapan para Forkompinda, di hadapan saudara-saudari, Bapak Kiai ini mengatakan, saya diangkat menjadi adiknya. Ternyata mereka kalau mengangkat saudara bukan sekedar nama, tetapi di dalam segala persoalan dan juga peristiwa-peristiwa di perkawinan, hajatan, macam-macam, saya juga diajak rapat dan juga jadi panitia. Ini sering sampai sekarang itu makan pagi bersama dengan beliau. Nah, ternyata silaturahmi menjadi langkah pertama untuk menurunkan rahmat Allah yang membawa damai, sukacita karena ikatan emosi yang mendalam. Yakin
Dulu di sini masih banyak sekali itu kerusuhan, keributan, sekarang menjadi tenang. Apapun bentuknya ormas itu. Persatuan bangsa kuat diisi oleh orang-orang yang mengasihi dan menyayangi. Kasih sayang itu indah, betul saya merasakan indah. Di mana-mana bertemu, Romo, semuanya rasa indah sekali. Dan dari mana? Dari Gereja Katolik Santa Odilia. Nah, ternyata kasih sayang itu indah dan nikmat. Karena kita yakini kasih sayang itu berasal dari Allah, dan Allah itu kasih, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kasih sayang kepada sesama adalah perwujudan kasih kepada Allah. Kalau umat Muslim bilang hablimun Allah, hablumin nanas. Ibadah kepada Allah dan juga ibadah sosial kepada sesama. Nah, menenun kebinekaan itu dimulai dari hal sederhana. Saya mulai dengan minum kopi. Tetapi minum kopi itu bukan selama-lamanya minum kopi itu pemborosan. Tapi di situ harus berjumpa, harus berkembang. Akhirnya nanti kita lihat bahwa di tempat kita ini sudah banyak di masa COVID ini muncul karena kita bina bersama-sama, yaitu ketahanan pangan dan juga desa lumbung padi, kemudian kampung-kampung tangguh. Perjumpaan itu ternyata lama-kelamaan menjadi ragi dan meluas dengan sendirinya. Banyak tokoh-tokoh agama lain, bahkan dewan-dewan masjid, Romo kok tidak mengunjungin kami? Padahal dulu itu mereka menolak itu, karena tidak mengerti. Sekarang mencari. Dan akhirnya sekarang a priori menjadi positif. Nah, yang kedua, selain ulama, kita juga harus membangun sinergitas dengan Forkompinda, Forkopicam, dan juga kepala-kepala desa, ketua-ketua RT. Pak Adrianus kenal beliau ini. Beliau adalah Kapolres Tangerang, Bapak Kombes Ade Ari, muridnya Pak Adrianus. Salam dari beliau untuk Bapak kemarin. Ini pertemuan pada waktu pertemuan dengan Pangdam yang baru, Bapak Majen Dudung. Ya, kemarin. Ketika kita sudah berjumpa, sudah kenal, selalu diundang. Walaupun hanya untuk orang terbatas, pasti kita diundang. Nah, ini dengan bupati, dan ini dengan ulama, dan juga dengan Kapolres Kodim Kota, Tangerang Kota. Nah, karena itu supaya saya sendiri mau melibatkan diri, menjalin relasi, apa yang saya dapat sumbangkan, banyak menerima. Saya akhirnya juga menjadi bagian dari tentara dan juga polisi. Kalau di tentara, saya menjadi bagian dalam Pengdim atau penerangan Kodim 0513 Raksa, dan juga berbagai macam penerangan untuk Koramil. Kalau di Polres, saya menjadi bagian dalam Humas. Kebetulan saya bisa membuat video itu, dan mereka senang. Itu. Ini tim saya, timnya tentara semua, saya bukan. Nah. Kemudian setelah itu, kita juga menjalin terutama dengan Kemenak. Ini Bapak Haji Asep pada waktu itu sebagai wakil dari Kemenak yang sangat aktif. Nah, ketika berjumpa, mereka membuka diri juga. Ternyata Kemenak itu adalah untuk semua agama. Maka yang terjadi adalah perencanaan bersama-sama, mengajak kegiatan bersama, terutama untuk orang-orang sakit final lintas agama. Kemudian penting sekali juga dengan Kesbanpol, Kesatuan Bahasa dan Politik, karena mereka ini yang berperanan penting dalam keamanan. Kalau mau bangun gereja, ada masalah, mereka inilah yang memegang peranan. Ini ketuanya. Gitu. Saya datangin
pada waktu itu awal-awal sangat berat karena sangat kerja keras luar biasa. Itu ternyata perjumpaan itu menjalin persaudaraan yang luar biasa. Akhirnya ini Romo dan Ustadz itu bisa makan satu piring. Persaudaraan berbuah manis seperti mangga. Maka Bapak Ketua Kesbangpol mengatakan, untuk menjalin kerukunan harus pakai prinsip warung padang. Anda puas, sampaikan kepada kawan. Tidak puas, mari kita diskusikan. Dulu kalau ada ya cekcok, demo macam-macam, itu tidak seperti sekarang. Sekarang itu bisa duduk bersama dan selesai. Ini. Yang penting juga di sini kiai selalu kiai yang paling tua itulah yang paling juga dihargai. Maka kami menjalin Kiai Haji Asitari ini sebagai tokoh masyarakat. Nah, kemudian bertemu dengan berbagai macam ustadz dan juga tokoh-tokoh agama. Mengapa saya bicarakan ini? Karena mereka ini menjadi jiwa di dalam masyarakat Kabupaten Tangerang. Akhirnya bilang apa? Kerukunan tidak bisa dibeli, tapi harus diciptakan. Nah, setelah kita berjumpa dan tidak menjadi asing lagi, ini peristiwa ini Gereja Katolik menjadi tempat singgah, tempat bertemu, tempat untuk berdiskusi. Gereja Katolik itu seperti itu. Dulu orang taunya Keuskupan Agung Jakarta itu ya Gereja Odilia, dan uskupnya saya itu. Tapi ketika Bapak Uskup datang, semuanya berubah. Bapak Uskup berkenan di sana, datang mengunjungi sampai ke pelosok-pelosok. Nah, pada waktu Bapak Uskup itu mengadakan krisma, disambut oleh berbagai macam ormas dari umat Muslim itu, dan mereka mengadakan upacara untuk menyambut Bapak Uskup. Nah, yang kedua adalah kehadiran. Kehadiran dalam peristiwa-peristiwa kehidupan. Tidak gampang mereka mengundang kita, Romo dan umat Katolik, awalnya. Tapi ketika mereka sudah tahu, kita sudah sering berjumpa silaturahmi, mereka itu mengundang. Dan suatu undangan itu berarti suatu kehormatan bagi kita dan kehormatan bagi mereka. Karena mereka itu mengingat kita. Dan baik dalam pernikahan, bahkan juga ketika mau naik haji atau umroh, dan juga dalam peristiwa-peristiwa penting keagamaan mereka, Idul Fitri, Idul Adha, dan sebagainya. Nah, terutama pada hari santri, itu mendapatkan perhatian dari kami, melibatkan begitu banyak orang untuk berjumpa dengan mereka, anak-anak remaja yang sudah meninggalkan orang tuanya, dan hidup dalam asrama. Dari sanalah kita juga, perkenalan kita menyebar luas kepada orang tua mereka. Ini orang Katolik semua. Itu memang baksos itu untuk membuka hati. Sekat-sekat kecurigaan itu sudah dipatahkan. Tak kenal, tak sayang. Kemudian para santri mulai menyadari bahwa untuk mencapai cita-cita mereka itu pasti banyak bantuan dari orang lain juga. Ini satu-satunya pria yang bisa bergaul dengan para santriwati. Itu. Mereka bisa cerita tentang keadaan mereka, bahkan pacar mereka. Mereka panggil saya Abah. Yang ketiga, ketika kita sudah silaturahmi, sudah hadir di mana-mana, berani mengundang mereka untuk memberikan pencerahan, maka melahirkan ide bersama. Yang sudah terjadi adalah wacana dusun kerukunan, tetapi sudah sekarang itu direalisasi kampung tangguh, terutama pada masa COVID ini, di mana banyak orang di PHK. Dan juga kita mengundang kiai sampai saat ini, beberapa 3 bulan sekali setelah selesai khotbah dan selesai misa, berkat kita mengundang kiai untuk memberikan tentang
ya kerukunan, kebangsaan, toleran dan sebagainya. Ini kiai yang sangat terkenal itu. Ternyata ini dengan mengundang mereka menyuburkan moderatisme, memandulkan inklusivisme. Yang heran ketika para umat itu mendengarkan mereka, para kiai itu, mereka bisa begitu lama sekali. Mereka nggak bosan. Karena khotbahnya itu yang membumi gitu. Maka saya bilang, ngapa kalian itu kalau yang kiai itu bisa khotbah, kalian bisa mendengarkan begitu lama. Kalau Romo 5 menit pada ngantuk semua. Katanya khotbah kiai lebih bagus pada khotbah Romo. Kemudian ini, gotong royong. Gotong royong harus seperti ini. Toleransi itu seperti kesatuan tubuh. Harus dirawat dalam semangat kekeluargaan dengan jiwa gotong royong yang dinamis. Kenapa dengan gotong royong toleransi diperkuat? Karena ada keprihatinan bersama. Ini. Dan herannya yang dulu itu gereja itu asing, sekarang itu semua hampir tokoh agama, bahkan yang dulu kita anggap keras pun, menganggap pastoran itu sebagai rumah mereka, pertemuan mereka untuk merencanakan bersama-sama. Ini merencanakan bersama-sama. Bahkan tempat kerja saya pun ada kastim, ada macam-macam, ada babinsa, semua merencanakan di tempat ini. Nah, gotong royong itu sekarang bukan sekedar kitanya mengut sampah, tapi sudah mulai memartabatkan manusia. Ini yang pertama itu yang kita buat adalah memperbaiki, membuat rumah layak huni untuk orang-orang yang sudah hidupnya sengsara. Dikerjakan bersama-sama dengan MUI setempat, dengan masyarakat dan umat setempat, yang kita sebagai Romo harus memulainya dengan kecamatan dan juga dengan Kodim, Koramil, kemudian dengan Kapolsek dan Kapolres. Jadi menjadi ringan dikerjakan bersama-sama. Yang pertama kali kita buat ini adalah rumah almarhum kakek Saban di Talok di Kecamatan Kresek, di mana mereka itu sepuh sekali, rumahnya nggak layak. Nah, pada waktu dibongkar, bapak itu kan sudah nggak punya anaknya lagi, sudah tua juga, itu dititipkan. Ternyata di pertengahan pembangunan itu dia sakitnya mulai parah dan bilang, Romo, tolong rumah itu cepat selesai untuk istri saya. Itulah cita-cita saya, istri saya punya rumah yang layak. 3 hari kemudian dia meninggal dunia, tapi rumah belum jadi. Ini. Nah, ini rumah yang sederhana yang pertama kita buat untuk nenek itu. Dan dia sangat gembira mendapatkan rumah dengan kunci yang dihadiri berbagai macam ormas dan juga Forkopimda. Ini Ibu Nenek Saban. Yang kedua adalah rumah layak huni untuk Ustadz Irsyad. Rumahnya seperti ini dan istrinya buta. Ini. Puji Tuhan dari kebersamaan maka jadi rumah yang indah ini. Mereka perkataannya tidak pernah mimpi. Yang ketiga, ini adalah rumah juga di mana rumah ini, rumah Bapak Soleh, rumah kecil dipakai dengan beberapa keluarga. Karena banyak di antara mereka itu anak-anaknya itu umur 16 itu sudah menikah. Gitu. Nah, ini rumah Kapolsek datang bersama-sama untuk menengok rumah itu. Kita sudah ada 4 rumah yang kita bangun, yaitu 1, 3 untuk umat Muslim, 1 untuk umat Katolik. Kita juga buatkan ini. Ini kerjasama yang luar biasa akhirnya menghasilkan. Ini kerjasama dengan mereka semakin kita dikenal. Ini rumahnya menjadi seperti ini. Kita kerjakan bersama-sama. Menjadi satu kegembiraan. Dan sekarang ibu ini adalah sambil berjualan hal kecil untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena mereka hanya kuli bangunan. Sekarang ini mereka punya ya sedikit bisa menyambung hidup.
Kuasa, karena atas berkat rahmat-Nya kita bisa menyaksikan bersama-sama rumah idaman yang akan kita berikan kepada Bapak Soleh. Keberadaan kita di lingkungan masyarakat, dalam hal ini TNI, Polri, dan elemen-elemen bangsa lainnya adalah bagaimana kita bersama-sama mengatasi kesulitan rakyat di sekitar kita. Nah, saya lihat di sini banyak sekali di Panongan ini yang turut serta untuk bahu-membahu, saling membantu, dan peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Ini menjadi contoh dan menjadi pilot project tentunya bagi kita. Terima kasih atas pemberian ini. Jadinya rumah layak huni untuk keluarga Soleh sebenarnya punya pesan bagi kita semua. Penderitaan akan berlalu dan keindahan akan bertahan. Pembangunan rumah layak huni yang tadinya ini isinya pun sangat memprihatinkan. Mungkin bisa di wilayah lain ataupun mungkin dalam bentuk lain, bukan hanya untuk melaksanakan pembangunan rumah layak huni, tentunya akan menyisir kegiatan-kegiatan yang lain. Yang kedua, itu awalnya kita ini pada musim kemarau sulit sekali air di sini. Kemudian kita berbagi air karena air itu mahal sekali kalau ke musim kemarau. Satu pikul bisa 80.000 dan itu harus jauh. Tapi kemudian karena kebersamaan itulah berkembang, bukan hanya pembagian air bersih, tapi kita membangun sarana air bersih. Kemudian juga setu-setu kita bersihkan bersama-sama untuk mengairi sawah, untuk kemakmuran. Sendiri kita tidak bisa. Ini pertama kali kita ada membagikan air. Orang begitu gembira, tapi sekarang kita punya dua tempat, yaitu pembangunan sarana air bersih, yaitu di Kronjo dan di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Panongan.
Itu. Ini diresmi oleh Pak Danrem. Kemudian mengubah COVID-19 menjadi berkat atau transformasi pikiran. Dulu hanya kenapa? Bekerja di pabrik, pagi, sore sampai malam, malam sampai pagi. Tapi sekarang mereka itu diubah pikirannya ketika di PHK, tidak menyerah dengan keadaan, tapi mengubah keadaan itu menjadi sebuah berkat bersama. Ini. Awalnya hanya berbagi sembako, tapi sekarang mereka menjadi produksi atau menjadi lumbung padi bagi banyak orang, bahkan tetangga, desa tetangganya. Ini. Sembako kita lakukan dengan Jumat Sehat, itu Jumat Berkat. Dengan naik sepeda kita ke sana, kemudian kita berbagi berkat. Ini harus pakai proses. Di sana, di tempat kami itu banyak orang usianya panjang-panjang, ada yang 115, 100 dan sebagainya. Bantuan ini bantuan dari kami juga ada ya.
Ya cepat sembuh ya. Amin. Ya. Dan juga untuk para santri, terutama pada hari-hari anak yatim, untuk para yatim. Kemudian itu berubah, bukan hanya kita berhenti membagi sembako, tetapi kita belajar dari UPSUS, upaya khusus, Pajale, yaitu padi, jagung, kedelai. Jadi inspirasi untuk pembangunan ketahanan pangan masa COVID ini. Bersama dengan warga dan juga akhirnya juga melibatkan juga untuk penyuluh-penyuluh pertanian, mereka juga ingin terlibat hal itu. Tanggal 21 Januari 2020 kita semua melaksanakan kegiatan tanaman padi secara perdana di tahun 2020 ini dalam rangka untuk menciptakan khusus Pajale atau upaya khusus di bidang pertanian dalam rangka kesejahteraan para petani kita dengan harapan akan menghasilkan padi yang optimal atau maksimal dalam 1 hektar tahun ini bisa mencapai minimal 8-10 ton. Luas lahan sekitar kurang lebih 2 hektar. Kita libatkan semua unsur-unsur Babinsa di sini. Tanam perdana bersama di Desa Mekarjaya ini mudah-mudahan akan berhasil guna, tepat guna untuk masyarakat Desa Mekarjaya khususnya, secara umum untuk masyarakat Pandongan. Sampai akhir dunia ini, Tuhanku karuniakan pada petani ketabahan hadapi hama bencana. Sekarang kami bersama siap untuk mengadakan sebagai usaha untuk swasembada pangan. Silih berganti sampai pupus zaman ini. Engkau tahu Tuhanku betapa kacaunya kehidupan ini. Engkau tahu Tuhanku alangkah rapuhnya negeri ini. Tanpa petani, tanpa godaan bertubi tali profesi sebab petani benteng negeri ini. Engkau tahu Tuhanku betapa kacaunya kehidupan ini. Engkau tahu Tuhanku betapa kacaunya kehidupan ini. Engkau tahu Tuhan
ini mudah-mudahan menjadi percontohan bagi petani di sekitarnya untuk meningkatkan produktivitas dengan menerapkan sistem agronomi. Kehidupan ini engkau tahu Tuhanku angkara punya negeri ini tanpa pertanyaan. Dan kemudian dari UPSUS itu ketika COVID ini banyak sekali orang-orang umat kita juga, masyarakat kita kena PHK. Tapi mereka tidak menangisi itu. Tapi mereka justru menjadi lebih kreatif, menggunakan lahan-lahan tidur dan juga atas izin mereka tentunya. Maka kita sudah punya 8 ketahanan pangan itu. Yang pertama ini umat lingkungan kami, Fransiskus Assisi, bersama dengan warga sekitarnya, membuat ketahanan pangan, menanam singkong, ubi, lengkuas, jahe, dan sayur mayur semuanya. Sehingga mereka itu kebutuhannya dipenuhi, pasar di sekitar itu juga terpenuhi. Kemudian yang kedua, ini bersama dengan masyarakat juga, umat di Cornelius. Ketahanan pangan juga hampir sama bentuknya. Kemudian yang ketiga itu di daerah Solear, yaitu di daerah Albertus Agung, umat kita bersama dengan masyarakat. Maka kita yakin nanti waktu resesi ekonomi, umat atau warga di sini, khususnya yang menjadi petani, akan bisa bertahan hidup umat dan juga masyarakat. Memang mungkin nggak ada uang, tapi ada pangan. Ini. Dan puji Tuhan sudah mulai panen, ini panen macam-macam sayuran, dan juga akhirnya panen juga lele, ada 5.000 lele lebih. Ini. Manusia tiap saat sedikit pikiran dan hati mereka dan memberikan mereka kenyamanan, menguatkan dan menuntun mereka untuk yang mengasihi yang mengikutinya. Tuhan tak menahan semua berkat-Nya akan diberi. Saudara-saudari, kita lihat sekarang ini kebun ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh umat wilayah Solear, Paroki Cintaraya Gereja Katolik Santa Ofilia, sama dengan Koramil 13 Cisoka, dan juga dari Polsek Cisoka. Hari ini kita akan mulai panen, mudah-mudahan ini membantu kita semua, umat di sini dan masyarakat sekitarnya, untuk dapat bertahan dalam hal pangan pada situasi yang sulit. Ikut jalannya, bantu mereka taat agar terima dari tangannya takdir terindah yang terencana untuk yang mengasihi dan yang mengikutinya. Tuhan tak menahan semua berkat-Nya akan diberi. Dia beri anugerah, kasih setia-Nya mengalir, yang Dia punya dan siapa Dia yang berikan.
Inilah panen pertama ketahanan pangan umat Katolik wilayah Solean, Paroki Santo Dilihat Citaraya bersama dengan masyarakat sekitar, Koramil 13, Cisoka, dan Polsek Cisoka. Semoga ketahanan pangan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Siap! Siap. Kemudian juga sudah mulai juga ada namanya ketahanan pangan untuk masyarakat, yaitu yang dikerjakan bersama-sama. Tugas kita ya, sedikit memberi bantuan juga bimbingan, yaitu jagung hibrida. Yang menarik di sini juga umat kita terlibat sangat aktif dalam upaya lumbung padi atau ketahanan padi. Namanya Bapak Andreas bersama dengan masyarakat di Kampung Mekarjaya atau Desa Mekarjaya. Ini bersama dengan Korem 052 Wijaya Krama. Sambil olahraga, kita membimbing mereka.
jadi mendapat di Tuhan ada bapak dari Orem sehingga merasa lebih dekat dengan Romo dan dengan istilahnya dengan rakyat. Kemudian dari ketahanan pangan itu yang sederhana menjadi sebuah desa. Maka di sini ada namanya sekarang ini Kampung Tangguh Desa Mekarjaya. Berkembang ke situ yaitu Kampung Tangguh Data, Kesehatan, Ekonomi, UMKM, dan juga keamanan. Ini sangat luar biasa. Hujan senja membuat semakin indah cahaya mentari warnai indahnya langit sore manisnya hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya bersama tokoh masyarakat, Romo Felix dan juga Pramil 14 bersama unsur Mustika akan melaksanakan pendampingan Desa Tangguh dengan nama Kampung Tangguh Nusantara yang ada di Mekarjaya. Jangan sesali langkah, hidup tak selalu sempurna, berdamailah dengan jiwamu, maafkanlah semua. Manisnya hidup ini anugerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara Mekarjaya berkenan untuk dikunjungi menjadi salah satu salah satu percontohan di Kecamatan Mangungan ini. Pada kesempatan ini saya selaku Kapolsek Mangungan memberikan pendampingan dalam rangka untuk Kampung Tangguh di Kecamatan Mangungan. Ketangguhan di bidang data, ini ketangguhan di bidang kesehatan, ketangguhan ekonomi. Contoh di desa ini ada kerajinan pembuatan tempe, kemudian ada peternakan lele, kemudian ada peternakan ayam, dan juga ada pertanian padi dan kebun sawit. Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Nah, dengan membentuk pos kambing atau pos roda atau mungkin memperbanyak lintas dari masyarakat sehingga bahu membahu antara kepolisian, TNI dan masyarakat dalam menjaga situasi kamtibnas. Semua tak pernah terbayangkan bila kita tak pernah mensyukuri, kita tak pernah mensyukuri semua indah. Itu bagian penyuluhan luar biasa. Membuat semakin indah cahaya mentari warnai indahnya langit sore manisnya hidup ini anugerah terindah untuk semua tak pernah kita tak pernah mensyukuri semua.
Jangan sesali langkah, hidup tak selalu sempurna. Berdamailah dengan jiwamu, maafkanlah semua. Manusia hidup ini anugerah terindah untuk semua. Tak pernah terbayangkan bila kita tak pernah mensyukuri. Jangan sia-siakan waktu, tak bisa berulang. Senyumlah untuk hidupmu, untuk semua, untuk semua anugerahnya. Manusia hidup ini anugerah terindah untuk semua. Tak pernah terbayangkan bila kita tak pernah mensyukuri. Manusia hidup ini anugerah terindah untuk semua. Tak pernah terbayangkan bila kita tak pernah mensyukuri. Kita tak pernah mensyukuri semua. Kejahatan itu setiap saat selalu ada. Tapi orang yang punya niat dan kesempatan, manakala kita sendiri hadir di masyarakat, hadir di dalam lingkungan, yang punya niat itu tidak jadi. Pernah mensyukuri semua indah, semua indah. Yang terakhir yang baru saja mulai yaitu Desa Cirumpa, Kecamatan Kronjo, sekarang dijadikan kampung tangguh, Desa Lumbung Padi. Karena kebersamaan hanya hal kecil, pertama-tama kita membantu, kemudian membimbing, semuanya mau. Yang sangat indah pada waktu itu, ketemu seorang bapak. Kami olahraga sambil jalan ke sana, 54 km untuk menengok proyek ini, menengok pelayanan ini. 54 km kita naik sepeda. Nah, pulang pergi. Ada seorang bapak kita temui, Pak, bagaimana keadaannya ya? Sejak bulan Maret yang lalu kena PHK, Romo. Tapi kami tidak bisa diam aja, anak mau makan, belum sekolah, macam-macam. Akhirnya mau apa? Apakah kita menangisi keadaan? Bapak itu mulai mencoba ternak bebek, itu dengan uang yang ada. Ternaknya banyak. Dalam waktu singkat semua umat masyarakat di sana memiliki ternak berbagai macam jenis. Ada ternak lele, ada ternak burung puyuh, bebek, ayam, semuanya menjadi desa. Setiap hari suara mereka, suara binatang itu luar biasa. Dan hebatnya Kabupaten Tangerang, desa di situ sekarang menetapkan tidak boleh orang luar membeli tanah di Desa Cirumpa. Karena apa? Itu tanah murah, dijadikan lumbung padi. Dan dari desa disediakan dengan 240 hektar dengan membentuk berbagai macam kelompok tani, orang Katolik juga di situ, dan mereka berjuang untuk menjadikan desa ini lumbung padi. Karena apa? Ekonomi memang boleh krisis, tapi mereka tetap bertahan hidup dan bisa hidup dengan usaha mereka bersama. Katanya, karena COVID lah, mereka menjadi orang yang tidak tergantung dengan pabrik, tapi bisa hidup dari usaha mereka sendiri. Sambil menengok tokoh agama, ini burung puyuh, ini contoh bebek, sukacita, kegembiraan,
Dan juga ternyata di situ ada veteran. Veteran itu ternyata yang nggak ada pensiunnya dan sebagainya, kerja sebagai buruh padi. Akhirnya kita bersama-sama dengan Korem memberikan ternak kambing untuk dibesarkan oleh mereka. Yang kelima, jangan lupa melibatkan diri dalam acara kebangsaan. Karena acara-acara itu tumbuh kebanggaan pada Nusantara. Dengan acara ini menyuburkan persaudaraan, buahnya apa dari perjumpaan, keprihatinan bersama, dan keterlibatan dalam acara-acara kebangsaan dan gotong royong. Sekarang ini, Gereja Katolik tidak terasing dalam masyarakat dan mayoritas. Semua orang mengenal Gereja Katolik, terutama yang di sini Santa Odilia. Dan Bapak Uskup sudah keliling kemana-mana, mengikut sampai ke pelosok-pelosok, sampai ratusan, sampai tahunan ini, sampai kilonan, berpuluh kilo, bahkan 50 kilometer lebih. Kemudian dalam setiap wisuda, juga para santri kita diundang untuk memwisuda mereka. Ini tokoh-tokoh ini juga berbagai macam, ada ormas yang dulu kita anggap keras atau tidak, ternyata sekarang sudah tidak lagi ini dalam pertemuan ulama. Akhirnya lama-kelamaan kita juga sekarang mulai merangkul, melibatkan agama lain seperti Hindu, kemudian Buddha, Konghucu. Semakin erat persatuan itu. Kemudian tidak segan-segan dilibatkan sebagai pembicara dan juga sebagai pembimbing, penasihat dalam ormas-ormas Islam. Dan sering dipilih Gereja Katolik dijadikan doa akbar lintas agama, baik dalam waktu COVID, pilkada, kemudian pemilihan presiden, memakai Gereja Katolik Odilia. Kemudian ya kita juga Romo diundang untuk jadi panitia MTQ. Yang kemarin lumayan sudah menjadi juara 10 besar Panongan. Dan ketika banyak orang mengatakan nggak boleh Natal atau apa, ternyata banyak santri terlibat dalam festival budaya pada perayaan Natal. Ini semua adalah untuk kesejahteraan bersama dan banyak membantu. Satu gereja yang dulu sulit mencari izin, banyak protes warga, sekarang ini dalam waktu singkat sudah mendapatkan izin minggu kemarin. Sangat cepat. Kenapa? Para ulama itu, para TNI, para kepolisian, dari Forkopimda kita terlibat di sana. Tantangannya banyak di antara kita mau menerima bersih saja, tapi tidak mau berjuang bersama dengan masyarakat dan juga Forkopimda. Ini. Pertama, tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan adalah kehadiran. Kemudian kita hadir, baru kita jadi teladan bagi masyarakat, teladan bagi semua orang di sekitar kita. Kemudian baru kita melayani baksos dan sebagainya. Yang keempat, kita menjadi pelopor. Tadi ketahanan pangan jadi pelopor, kemudian kampung tangguh jadi pelopor. Itu. Jangan jadi pelopor dulu tanpa kehadiran, akan jadi masalah. Jangan beri sembako dulu tanpa kehadiran, akan jadi isu kristianisasi. Akhirnya puji Tuhan, walaupun kecil-kecilan, mendapatkan penghargaan dalam lintas agama dan kemajuan masyarakat di kecamatan. Dan tahun kemarin mendapat penghargaan dalam lintas agama dan kemasyarakatan, lintas agama dan kemajuan kemakmuran masyarakat oleh dalam ulang tahun Polri di Polda Banten. Dan juga berkenan bertemu dengan Wakil Presiden kita, Bapak Ma'ruf Amin. Apa yang kita lakukan supaya kita bisa membangun sinergitas, memperkokoh bangsa ini. Ini singkat saja. Minum jamu jadi kendi, jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Kesimpulannya adalah kebajikan adalah bunga yang indah yang dapat dilihat oleh orang buta dan musik yang dapat didengar oleh orang yang tuli. Kebajikan adalah bahasa yang dapat dipahami semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wow. Romo Felix.
Kalau saya boleh pinjam bahasanya Tukul, Romo, amazing, Romo. Saya juga terharu bagaimana Romo memasuki kehidupan begitu dalam dan betul-betul membumi. Dalam kemiskinan sekalipun, Romo begitu hidup. Saya tidak dapat mengambil pelajaran pada malam ini, Romo. Karena begitu banyak pelajaran bagus. Karena yang saya maksud tadi, pelajaran itu pelajaran yang barangkali tidak pernah membumi. Dan Romo menunjukkan luar biasa. Terima kasih, Romo. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan, juga pendapat dengan menggunakan fitur angkat tangan ataupun menuliskan di dalam chat box, Romo. Izinkan saya memulai bertanya nih, Romo. Saya melihat Romo tidak mengedepankan peran kebersamaan gereja, bahkan Romo tidak menunjukkan bagusnya gereja Santa Odilia di Panongan itu. Sambil mengikuti kuliah Romo, saya coba tengok, wah bangunannya juga bagus, gerejanya gede, walaupun saya belum pernah datang ke sana. Tapi kebesaran dan kemegahan gedung gereja itu bisa masuk dalam keseharian Romo bersama masyarakat dalam wilayah yang begitu luas. Saya ingin tahu, Romo, apa kira-kira karakteristik umat gereja Santa Odilia ini sendiri? Apakah secara umum itu sebelum COVID mungkin banyak pegawai pabrik, ataukah petani, ataukah peternak, atau apa saja, Romo? Bahkan mungkin banyak entrepreneur. Sehingga saya melihat Romo sendiri sudah begitu bagus dalam teknologi sampai bisa membuat begitu banyak film dengan platform-platform yang Romo sudah gunakan dengan segala variasinya. Penasaran nih, Romo. Boleh tahu, Romo? Umat di sini hampir 85% adalah ya pekerja-pekerja pabrik, orang-orang menengah ke bawah itu. Karena disitulah saya harus belajar banyak hal. Apa yang dapat saya lakukan? Contoh, di coding. Saya harus membuat sesuatu untuk membantu mereka. Sehingga mereka juga pasti membantu saya juga. Maka saya otodidak orangnya. Jadi saya membuat semua video-video, film-film, mungkin sudah ratusan saya buat video. Dan setiap kesempatan bagi saya adalah suatu berkah yang saya buat. Saya selalu menulis buku juga. Mohon maaf, saya sudah nulis buku 26 buku. Saya semuanya adalah bestseller. Itu 26 buku dalam waktu 10 tahun. Jadi saya tulis buku yang ada tentang kebangsaan, yaitu 2, Menenun Kebinekaan dan Pelangi Nusantara. Yang lain kebanyakan hal sederhana, tapi yang menarik bagi saya adalah buku Memahami Hati Wanita. Itu yang paling laris itu. Nah, jadi saya nulis buku. Saya setiap hari mendisiplinkan diri saya pribadi untuk studi dan juga untuk menulis buku. Setiap hari saya menulis satu artikel. Sekarang tentang the mind atau the power of mind. Begitu saya nulis untuk memberi contoh juga bagi orang tidak boleh hidup malas-malas. Sebenarnya kalau orang bertanya, ngapa Romo Felix bisa? Berapa kepala, pengurus ini, melayani, nulis buku, membuat video. Satu hal, kita orang Indonesia kebanyakan menghabiskan waktunya untuk main HP. Menjadi racun-racun itu dan berpikiran negatif. Harus belajar mendisiplinkan, memanage time. Saya juga ngajar kadang-kadang diundang di pesantren dan sebagainya. Bagi saya, enjoy. Karena apa? Itu berkat Tuhan sama saya masih bisa. Saya punya penyakit diabetes, tapi banyak orang tidak tahu. Karena apa? Dengan banyak melayani diabetes saya, hilang, saya yakin. Saya olahraga setiap hari 2 jam, semuanya berjalan dengan baik. Itu. Karena saya bisa sumbangkan contoh dengan Polres. Dengan saya jadi media kodim, saya ngajari mereka juga. Saya masih lakukan dengan otodidak. Itu. Karena apa? Di dalam YouTube itu banyak ilmu pengetahuan. Di dalam masyarakat banyak ilmu pengetahuan. Terima kasih. Amin, Romo. Salah satu segmen jawaban Romo itu juga pukulan buat saya sebagai dosen yang kurang mau nulis, Romo. Sementara Romo nulis luar biasa.
Romo, lanjutan pertanyaan saya adalah bagaimana Romo berkarya itu dengan umat yang sebagian besar adalah termasuk dalam kategori golongan menengah ke bawah dalam hal pendanaan, Romo. Lagi-lagi bikin penasaran, Romo. Yang pertama, saya jarang memakai uang itu, tapi kita bekerja sama di desa, ada dana desa. Pertama ya, saya bantu apa yang saya punya. Pertama, hati, tapi pasti sedikit. Yang diperlukan adalah motivasi. Hal kecil, pupuk, tapi itu pupuk kecil bisa menjadi mereka jadi pupuk besar. Karena mengundang banyak orang, Kemenak, pasti langsung bilang, Romo kita berjumpa, kita terlibat dan sebagainya. Dengan izin provinsial, saya nulis buku dan mohon maaf saya juga penasehat di sini beberapa media. Jadi media minta saya menjadi penasehat. Saya tidak tahu Tuhan memberikan saya sehingga dapat membantu pelayanan ini semuanya. Gitu. Dan Terima kasih, Romo. Ya, terima kasih, Romo. Ada pertanyaan sebelum saya sampaikan pada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Ya, sebentar. Saya lihat Pak Agus sudah angkat tangan juga. Ada satu lagi, Romo. Saya ini sekedar khawatir saja, Romo, karena kehebatan dalam karya Romo itu seharusnya sekarang ini, Romo, sebelum terlambat, saya sudah mau mendengar, sudahkah ada regenerasi, Romo? Nah, itu pertanyaan yang selalu saya dengar sejak awal mula. Pertama-tama saya percaya bahwa Allah itu punya cara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi waktu Tuhan pasti terbaik. Saya selalu melakukan apa dan saya sudah mengajak semua orang. Tapi kalau itu bukan panggilan, bukan tidak punya hati, pasti akan berhenti di jalan. Saya ajak semua Romo. Saya ajak. Romo Swa itu orangnya pasti mau itu. Saya ajak semuanya. Saya ajak siapa saja. Itu. Dan menjadi celaka kalau hanya sekali, kasihan orang yang dikunjungi menjadi perbincangan banyak orang. Itu. Kalau mau betul. Dan saya ajak juga teman-teman saya, Romo lain. Coba lihat ini. Kita bisa. Itu. Sudah saya mulai ajak. Tapi kalau mereka melakukannya, Bapak Uskup juga sudah bilang untuk kongregasi sudah disiapkan generasi berikutnya dan sebagainya. Itu. Tapi saya tidak bisa menentukan, saya sudah mengajak, terserah panggilan Allah itu seperti apa untuk ditanggapi. Melakukan seperti ini adalah sebuah keputusan yang diterangi oleh Roh Kudus dan keputusan itu banyak resikonya. Itu. Terima kasih. Tapi akhirnya bahagia. Itu. Luar biasa jawaban Romo. Tak ada komentar dari saya. Terima kasih, Romo. Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Teddy. Romo, selamat malam. Selamat malam Pak Agus. Iya, Romo Felix ini karunia berkatnya macam-macam. Dulu saya kenal sering memberikan retret-retret penyembuhan ya dalam kelompok karismatik. Nah, sekarang lebih ke dunia nyata. Ya, love in action nih, luar biasa Romo. Dan tadi seperti Pak Teddy, saya juga mendengar, aduh ini yang dilakukan Romo luar biasa. Walaupun saya pernah mendengar dari satu Romo di KAJ yang sebenarnya agak menyindir Romo. Ya, ini saya buka aja. Jadi beliau mengatakan, itu Romo Felix itu kan butuh dana gereja banyak. Nah, untuk melakukan pendekatan tadi, tapi Romo sudah menjelaskan kan, dananya dana dari desa. Nah, itu membuat saya semakin luar biasa kagum maksudnya, bukan saya yang luar biasa. Nah, kemudian juga ke Romo, tadi saya juga mau nanyakan memang kaderisasi seperti yang dikatakan Pak Teddy. Nah, ini seandainya Romo suatu saat dipindahkan oleh Bapak Uskup. Nah, kemudian ya walaupun Monsinyur Romo Kardinal sudah mencari pengganti yang cocok, ya mungkin belum bisa untuk menggantikan Romo. Dalam waktu sekitar 3 tahun sudah bisa membangun kesetaraan, ya, sosialisasi dengan berbagai golongan masyarakat. Nah, kalau begini bagaimana tanggapannya mengenai tadi sedikit kaderisasi, kemudian Romo mengenai berkat-berkat yang Romo miliki. Nah, itu aja. Romo Felix. Saya percaya satu hal, perwahyuan Allah.
Kalau memang ini Allah kehendaki, Dia akan sediakan orang-orang itu. Dan yang kedua, itu adalah tugas uskup, tugas provinsial untuk menyediakan mengirim orang. Saya adalah hamba yang sederhana, jadi saya tidak bisa menentukan siapa yang harus ikut saya dan sebagainya. Itu adalah tugas uskup dan tugas dari pimpinan saya untuk mencari orang-orang yang berikutnya. Saya tidak bisa mengatakan, oh ini nanti saya atau sebagainya. Itu tugas mereka. Itu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Silaturahmi menurunkan rahmat Allah, itu kata Romo. Itu adalah langkah yang Romo ceritakan sebagai pembuka bagaimana gereja bisa diterima dalam segala aspeknya sampai menjadi saudara. Dan salah satu buah luar biasa adalah sampai Romo bisa diangkat menjadi adik oleh seorang kiai, dalam arti hubungan silaturahmi itu begitu berbuah. Lalu ada kehadiran, lalu Romo juga mengundang tokoh-tokoh dari Muslim, Islam, untuk juga memberikan ceramah, gotong royong, dan akhirnya melibatkan diri pada acara kebangsaan. Itu formula yang luar biasa, Romo. Saya ingin mengambil salah satu sampel yang ingin agar Romo bisa membaginya ketika masuk pada kegotong royongan waktu membangun transformasi pikiran masyarakat ini. Romo sudah memberikan contoh yang begitu banyak. Tapi apakah itu merupakan inisiasi yang Romo bangun atau juga merupakan bacaan Romo ketika pemerintah melalui organnya, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di militer yang sudah merediksi pada waktu COVID-19 ini salah satu kunci yang akan dijaga adalah ketahanan pangan, dan Romo masuk di dalamnya melalui Upsus Pajala dan juga jagung hibrida dan sebagainya. Nah, yang memulai bagaimana ini Romo? Waktu Romo menggunakan istilah transformasi pikiran itu, bagaimana memulainya itu Romo? Pada bulan Januari sudah mulai terasa keadaan itu. Sebenarnya sebelum pemerintah bicara seperti itu sudah kita lakukan, tapi kan kita bukan hal yang besar yang kita lakukan, dari hal yang kecil dan menjadi inspirasi. Ketika mereka kehilangan pekerjaan, mereka membutuhkan orang bagaimana berbuah. Dan pertama-tama yang terjadi adalah kita berbicara, merenung, kemudian saya bukan orang teori ya. Kemudian mulai terpikir, ini kan banyak tanah nganggur. Kita hubungin yang mereka punya. Kemudian kita ajak mereka, jangan menangisi keadaan, nggak akan mengubah keadaanmu. Mari kita melakukan sesuatu. Betul, ketika ada tiga ketahanan pangan yang kita buat sederhana, hanya 500 meter, 100 meter dengan membentuk kelompok-kelompok tani, itu yang sulit awalnya. Bapak mengubah dari dan dapatkan gaji, sekarang kita bisa membuat sendiri. Kita kasih modal sedikit, paling hanya untuk pupuk atau terbit. Ternyata banyak warga desa atau juga pimpinan desa mulai melibatkan diri dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan sekarang sudah ada 2 desa tangguh. Itu awalnya dari hal kecil. Akhirnya Pak Bupati, dan kalau ada bilang, Pak ada dana itu bagaimana? Itu lihat itu, Romo dan kawan-kawan, gunakan untuk ketahanan pangan. Akhirnya berkembang dan akhirnya kita sendiri menjadi inspirasi bagi banyak orang. Itu. Dan ada satu keyakinan, yang baik pasti bisa. Yang baik pasti bisa. Orang pasti juga ada banyak tantangannya, tapi pasti satu, anak Tuhan akan mencapai kemenangan asal kita punya ketulusan hati dan juga dengan ketulusan pikiran. Dan pertama yang penting adalah keteladanan, kita masuk ke sana, kita juga berteman dengan mereka, bawa cangkul, itu akan menjadi buah yang baik. Berita adalah mulut ke mulut, itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan kita yakin Kabupaten Tangerang akan menjadi ketahanan dan lumbung padi, karena dari yang 500 meter tadi sekarang menjadi ratusan hektar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, luar biasa Romo. Romo sendiri sudah terlibat di dalam secara informal mungkin ya dalam
organ TNI sebagai bagian yang ikut berkiprah dalam penerangan tidak cuma di Kodim tapi juga di Koramil. Di Polres juga Romo masuk di bagian penerangan karena keterampilan atau karena penguasaan teknologi yang Romo punyai. Lalu ada yang menarik untuk saya ketika Romo juga menyebut salah satu desa tangguh, kampung tangguh di Desa Mekarjaya. Desa Mekarjaya ini mengingatkan saya tugas di pelosok dulu, ada salah satu desa yang tempat saya bekerja namanya juga Mekarjaya. Ada ketangguhan data. Saya ingin tahu Romo, ketangguhan data yang sempat Romo tunjukkan tadi, itu Romo sendiri yang mengerjakan atau Romo punya tim dari paroki, anak-anak muda barangkali, yang menjadi tenaga ahli dalam membantu desa tangguh itu dengan ketangguhan data itu. Jadi ketangguhan data selain dari umat kita, juga dari ada beberapa orang muda kan juga yang kuliah di informasi, dan juga ada juga dari Polsek macam-macam, dan juga dari anggota itu tahu kita kumpul bersama. Itu kan datanya sederhana. Itu tidak megah, tapi ada pada yang komputer, pakai apa, hal sederhana. Siapa yang miskin, sehingga bantuan-bantuan kemarin itu di kampung itu semuanya berjalan dengan baik. Apalagi ada Babinsa dan Binamas yang mengenal warganya. Kemudian ada yang sakit apa, golongan darah apa, sakit apa, itu diperhatikan. Hal sederhana, ada catatan-catatan di desa itu dengan komputer yang sederhana, tetapi mampu. Jadi saya ada, dari Polres ada, dari Polsek ada, anak-anak muda yang sekolah di di informasi itu membantu. Gitu. Dan terutama data itu update karena ada yang namanya banyak muridnya Pak Adrianus, yaitu Binamas dan Babinsa. Mereka adalah aparat yang luar biasa. Jangan lupa, tanpa mereka hancur. Dengan mereka makmur dan bersatu. Saya sangat mencintai, yang dapat saya percaya ada Babinsa dan Binamas, yang akan membawa bangsa kita ini bersatu dan makmur. Mereka bukan sekedar teori, turun tangan, tahu siapa sakit, tahu siapa miskin, apa yang mereka lakukan, bahkan mengorbankan diri kita sendiri. Itu, terima kasih. Data yang sejati di otak mereka, data sejati di pikiran mereka, karena ingatan mereka itu luar biasa. Bahkan tahu di mana lorong mereka, mungkin kita nggak tahu. Mungkin yang lain lewat pos macam-macam nggak tahu. Lewat Binamas, Babinsa mereka tahu siapa yang usia 15 tahun, siapa yang tinggal sendiri. Dan dengan hati mereka bisa memberi makan, bahkan walaupun mereka kekurangan, itu luar biasa. Data yang sejati adalah data karena relasi batiniah. Terima kasih. Luar biasa. Saya sendiri sudah pernah merasakan bagaimana peran Babinsa di desa itu. Baik, saya undang sekarang Pak Berti. Silakan Pak Berti. Sudah kami dengar Pak Berti. Romo Felix, saya tambah 3 kalimat. Kalimat pertama adalah Kalicode terkenal dengan Romo Mangun, tapi Tangerang punya Romo Felix. Amin. Kita merasakan itu dalam sharing ini. Romo Felix tidak dibawa bayang-bayang Romo, tapi Tuhan ada dalam Romo Mangun dan ada dalam diri Romo Felix bagi umat Tangerang. Berkat besar. Amin. Terima kasih. Kalimat yang kedua, ya, hadir di tengah lintas tokoh lintas agama sekali, bernilai 1000 kali presentasi ceramah ilmiah. Romo ini tentang ortodoksi dan ortopraksis, maka apa yang Romo lakukan nilainya berlipat ganda dari orang yang membel saja tentang hidup di tengah pluralitas, tetapi dalam aksi jauh dari menolong sesama. Romo, jadi Romo Felix tetap semangat memberikan keteladanan Kristus di tengah masyarakat plural. Terima kasih, Romo Felix. Terima kasih, Pak Berti. Ya. Baik, saya undang sekarang Ibu Irin, Dr. Irin. Ya, terima kasih, Dr. Teddy. Romo Felix, selamat malam. Dan Bapak Ibu yang lain. Saya memang meyakini seperti yang apa Romo Felix tadi katakan, terutama dalam hal regenerasi. Kalau sesuatu karya
yang dilandasi memang seperti yang tadi Romo juga katakan, berbuat sesuatu demi kemanusiaan, demi keadilan, demi kebaikan kebersamaan, tanpa melihat sekat-sekat yang ada, perbedaan yang ada, itu pasti berasal dari Tuhan. Pasti. Dan kepastian ini juga dibuktikan dengan konsistensi. Dan ketika orang mulai bertanya, misalnya bagaimana regenerasi, itu udah bukan urusan Romo lagi. Itu urusan Tuhan, urusan Roh Kudus. Bagaimana Tuhan akan menyelenggarakan keberlangsungan dari karya yang Ia mulai dan Ia letakkan di awal karya Romo itu. Saya sangat mempercayai itu. Memang betul bahwa seolah-olah ini yang disebut personal mission, nampaknya itu sepertinya tuh seperti orang yang katakanlah one man show, katakanlah seperti itu. Banyak orang yang akan menuduh seperti itu. Tetapi lakukan dan lakukan saja terus, dan meninggalkan jejak-jejak keteladanan, dan semoga setelah itu ada yang meneruskan. Jadi mungkin itu saja tambahan dari saya, karena ini memang akan menjadi beban bagi orang yang melakukan dan dengan banyak tuduhan-tuduhan miring di samping kiri dan kanan. Tapi lakukan saja, dan itu luar biasa. Terima kasih Romo atas keteladanannya. Terima kasih Bu Irin. Bu Irin membaca juga ini alur yang saya sedang pikirkan soal kaderisasi ini. Saya tidak menolak sama sekali bahwa memang kalau sudah Tuhan yang berkehendak, seperti Romo Felix juga katakan, benar. Tapi sebagai orang yang sekarang ini berkarya dalam kehidupan yang perlu dipikirkan gitu, tidak cuma berserah saja, tapi begitu hebat pekerjaan yang harus dilakukan seperti yang Romo Felix lakukan. Saya mau nyenggol Romo, peran Dewan Paroki. Dalam hal ini keterlibatan umat dalam leadership hebat yang Romo sudah tunjukkan. Mungkin Romo tidak akan bisa menanti, sini pastor mana yang akan mengikuti jejak saya, yang akan menggantikan atau meneruskan posisi saya di masa depan, posisi Romo Felix maksudnya. Nah, bagaimana dengan teman-teman umat di Dewan Paroki ini dalam mendukung karya Romo ini? Jadi kalau masuk ke dalam lingkungan silaturahmi dengan kehidupan para kiai beserta para santri itu, semestinya sih dalam bayangan saya, Romo itu punya sekondan gitu Romo, atau trikondan, quarter kondan, dan sebagainya gitu. Dalam hal ini melalui partisipasi umat di paroki. Bagaimana itu Romo? Jadi pertama kali untuk membangun itu, pertama kali umat sudah mulai mencoba. Tetapi kita saya pikirkan kok kurang-kurang berhasil. Ternyata Romo yang namanya pemimpin, orang tua, supaya mereka juga sebagai martabatnya itu dihargai ya. Kalau yang umat datang, kayak Romonya itu malas-malas gitu. Nah, maka saya itu satu keputusan saya itu berdoa. Saya kalau milih saya lebih suka nguburin orang. Nguburin orang kan nggak ada yang protes, nggak ada yang bangkit lagi gitu. Nah, tetapi ketika itu saya mengambil keputusan, saya harus terutama ketika banyak peristiwa kerusuhan, peristiwa tentang politik, dan saat itu saya masuk dengan berat hati, tapi berhasil untuk menyatukan mereka. Pati Dewan Paroki juga lihat, karena apa? Banyak umat itu bagian dua ormas yang sering bertentangan itu pun ya di sini, ketemunya di sini, ngobrol di sini. Berarti mereka tahu semua itu. Nah, kalau mereka mau terlibat 100% mungkin nggak akan bisa seperti saya. Pertama, mereka juga kerja. Yang kedua, ya saya juga menghasilkan untuk orang lain. Saya nulis buku, membuat YouTube, dan sebagainya. Gitu. Dan juga bersama dengan mereka. Gitu. Nah, tapi saya yakin di setiap lingkungan, kayak tadi, sudah, mari kita berketangguhan pangan. Mereka ikut. Dewan Paroki bukan untuk melakukan yang praktis untuk begitu, tapi bersama untuk memikirkan yang terbaik. Tapi kekuatan kita di umat, di lingkungan, bukan umat di Dewan Paroki, tapi lingkungan. Maka kita membentuk juga HAK itu lingkungan-lingkungan. Jadi setiap lingkungan warga harus punya relasi yang baik dengan RT-nya. Itu sudah berjalan, mulai berjalan dengan baik. Bukan Dewan Paroki harus dekat dengan masyarakat,
Tapi lingkungan harus dekat dengan masyarakat, harus terlibat dalam keprihatinan mereka. Itu baru JOS. Dan itu sudah dilaksanakan berbagai macam orang. Dan saya yakin mereka itu penting. Mereka harus tahu dengan Kapolsek, mereka harus tahu dengan Ketua RT, mereka harus terlibat dalam pembangunan jalan, harus terlibat dalam pembangunan taman bersama-sama. Itu yang kita tekankan. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Romo. Bapak Ibu, saya lihat masih ada mikrofon yang saya sedang ngajar UI Bruno. Universitas Indonesia dulu ya. Apakah Pak Bruno ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan? Ini Pak Roy ini mau nanya nih, Dok. Oh ya, baik. Silakan, Prof. Roy. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Pak. Dan ada kawan lama, izin Prof. Pak Agus Gunawan di Bogor. Romo izin tanya mengenai relasi kelompok agama non-Islam dengan Islam. Kelihatannya di permukaan sering sudah bisa terbangun dengan baik ya. Namun kadang-kadang menyisakan ganjalan, misalnya ketika ada sejumlah aktivis Kristiani yang kemudian harus dipenjara karena dituduh melakukan kristenisasi dan lain-lain. Mungkin ada di antara itu yang agak benar, dalam arti memang berusaha mengajak pindah, dan ada juga yang tidak. Tapi secara politik di suatu daerah, kalau ada tekanan dari massa ataupun tekanan dari orang, dalam tanda kutip orang kuat, ini sering terjadi. Menurut Romo, adakah cara yang membuat ya mungkin kezaliman ini bisa diatasi, baik selain kita mempunyai hubungan interpersonal dan tadi istilah Romo, hubungan kalbu ya, hubungan dengan mereka, adakah yang bisa kita lakukan untuk membela mereka? Sebab ini nantiasa terjadi ya, kita sering baca yang baik terpublish maupun tidak. Dan yang menjalin hubungan ini tidak selalu nasibnya baik ya. Seharusnya tentu baik, tapi ada bagian-bagian masyarakat yang terpisah, tidak punya power dan teraniaya karena itu. Apakah kita bisa ikut membelanya? Terima kasih Romo, Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih. Silakan Romo. Pak Roy, saya kurang tahu banyak tentang teori dan juga saya itu hanya menjalankan apa yang saya bisa. Tapi satu kenyataan 212 itu kebanyakan di tempat kita lah. Dan itu semuanya sudah tidak lagi. Kedua itu justru nggak tahu ya. Dulu juga banyak curiga. Saya dulu bawa sembako pun nggak bisa. Dulu nggak bisa. Tapi sekarang itu mereka sudah tahu ke sini dan mereka mengatakan, loh, Romo itu setiap hari dan orang Muslim berbagai macam ormas, tapi nggak ada yang dibaptis. Dan Romo ke masjid juga Romo nggak jadi Islam. Jadi saya kira itu satu, yang paling banyak perang itu bukan orang, tapi di media, di YouTube. Itu perang yang paling hebat YouTube itu. Tapi kenyataannya kita semua di sini bisa rukun dan itu dulu beda sekali. Sekarang gereja Katolik mereka udah biasa, dulu nggak ada yang berani. Sekarang bisa duduk, mampir saja, minum kopi, ngobrol dan berbagai macam. Sekarang pastoran menjadi tempat untuk diskusi berbagai macam agama untuk melaksanakan tugas bersama. Itu dibangun bukan 1 tahun, 2 tahun, itu bertahun-tahun. Dan mereka bilang, oh iya, ternyata Katolik itu beda. Katolik itu tidak pernah bicara tentang kamu jadi Katolik atau kita jadi Islam. Dan mereka tertawa ngakak. Saya ini sudah di gereja, bahkan beri ceramah pun ternyata saya tidak dibaptis. Dan saya bangga kadang orang Katolik bilang, Pak sudah jadi Katolik ya, gitu. Tertawa-tertawa ngakak-ngakak, dan hanya humor. Jadi itu sudah luar biasa. Menjadi catatan bahwa di sini hal-hal seperti itu dulu berbeda sekali. Tapi ternyata dengan perjalanan waktu mereka mengenal, bagi saya satu hal, ikatan hati itu dibentuk karena kasih. Dan kecurigaan pasti akan hilang. Bahkan saya kagum dengan mereka, bahkan bupati apapun,
ketika ceramah, terima kasih pada Romo sebagai teman saya. Semua sebut, baik ketua MUI itu adik saya, gereja Katolik keluarga. Jadi gereja Katolik Odiliam khususnya, kalau yang lain saya kurang tahu ya, karena banyak yang kurang aktif tadi. Ya, orang lain nggak tahu. Kalau dari Romo Swa pasti dikenal juga. Nah itu. Jadi yang dikenal adalah sekarang mereka punya pandangan yang sangat baik. Orang Katolik itu baik. Gereja Katolik itu baik. Itu. Gereja Katolik itu tidak punya masalah. Sekarang saya bisa bedakan gereja mana. Gereja Katolik itu ciri khasnya adalah baik. Itu. Terima kasih, Pak. Nah. Wow. Itu yang tadi. Ya, itu tadi yang Romo sempat katakan menjadi minoritas yang kreatif sambil merawat Pancasila. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, saya gunakan untuk menggali sedikit informasi yang saya baca dari chat box ini. Konon kabarnya Romo ini sempat hobi bertinju. Jangan-jangan dulu sempat latihan bersama Romo Swa ini. Betul. Nah. Juga masih dilakukan lalu menjadi salah satu media untuk dekat dengan masyarakat di sana. Betul. Saya adalah tarung derajat sudah selesai. Mengapa saya pilih tarung derajat itu adalah satu, saya pengagum TNI. Itu satu. Yang kedua, tarung derajat itu adalah filsafat dan juga Pak Derajat di Bandung juga untuk umat Muslim kebanyakan. Dari itulah saya bisa bergaul dengan mereka. Salah satunya itu. Hal kecil bisa melatih, hal kecil seperti itu juga. Jadi semua media, saya dulu tidak tahu kalau saya sampai sekarang ini. Tapi saya satu yang percaya, iman. Ketika kita melakukan dengan ketulusan sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan melengkapi segala yang ada. Itu bagi saya. Saya dulu nggak bisa nulis, tapi saya bisa nulis. Saya nggak bisa YouTube, saya bisa buat YouTube. Itu saya bisa bantu ini karena Tuhan melengkapi dan itu nggak pernah saya pelajari di kuliah. Saya buka sendiri, saya belajar sendiri dan Tuhan bisa memberikan. Saya buat YouTube itu, saya baru tahu bahwa YouTube saya itu seperti yang di Kompas TV itu. Nah, itu jadi saya baca begitu. Saya kaget juga ternyata seperti itu. Tuhan melengkapi yang luar biasa. Bagi saya seperti itu. Jadi ya namanya karunia itu 9 karunia. Untuk pelayanan itu, yang mungkin banyak orang Katolik anti itu, yang di karismatik itu ternyata Tuhan berikan. Itu asal untuk melayani. Itu baru nyata seperti itu. Dulu waktu saya di karismatik, ya banyak yang Tuhan berikan karunia. Sekarang di situ Tuhan juga berikan kebijaksanaan macam-macam. Sehingga bisa menjadi pengaruh yang luar biasa. Terima kasih. Ini sepertinya Romo merendah saja itu tadi menyebut bahwa apa yang Romo buat terang itu bukan cahaya kecil ya Romo ya. Jadi mengenalkan identitas Katolik dengan benar dengan cahaya yang besar ini Romo, bukan kecil ini, atau terang sekali. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, apakah ada yang masih ingin bertanya atau menggali keterangan lebih jauh dari Romo Felix? Tampaknya semua terpesona lalu tidak tahu mau harus bertanya apa dan berkomentar apa ini. Karena kalau silakan Prof. Adri, terima kasih. Ya, dua hal Romo. Pertama, saya kira saya kagum ya dengan Romo yang bisa berkomunikasi dengan aparat, baik itu kepolisian maupun tentara, karena mereka punya kultur yang khas gitu dan susah untuk bergaul dengan orang lain, susah untuk chit-chat ya kalau dia nggak percaya betul. Dan ketika Romo sudah memperoleh kepercayaan itu, saya kira itu satu langkah yang baik sekali dalam rangka untuk kemudian bekerja sama dengan mereka ya, atau mau dikatakan bahwa meminta bantuan dari mereka untuk kepentingan kita. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekedar satu unek-unek saja bahwa sebetulnya dalam rangka penugasan seorang Romo itu atau apa memang melihat juga soal passion atau tidak ya? Kenapa? Karena contoh misalnya Romo Felix itu bukan Romo yang ditugaskan di Kerawang, bukan ditugaskan di Hak, tapi kinerjanya melebihi itu semua gitu. Sementara Romo-Romo yang bertugas di Hak dan Kerawang itu justru tidak seperti Romo kinerjanya. Jadi seakan-akan bahwa karena sifatnya penugasan dan tidak karena passion, maka kemudian ya
tampilannya nggak seperti Romo Felix yang kelihatan betul menghayati pekerjaannya. Nah, ini satu refleksi saja, mungkin ini bisa dijawab juga oleh Romo Su atau yang lain tentang apa sih sebetulnya dasar daripada penunjukan seorang Romo dalam rangka satu kegiatan pastoral tertentu. Begitu Dr. Teddy, terima kasih. Terima kasih. Very sharp point. Apakah Romo Su mau memberi komentar? Ini kebetulan yang saya tahu cuma Romo Su ini di sini selain Romo Felix nih yang Romo. Romo Felix sangat bagus sharingnya. Yang pertama, saya nggak tahu apakah menjawab Prof. Patri. Tentu saja penugasan itu terkait juga dengan passion yang dimiliki oleh setiap orang. Salah satu yang saya alami sendiri, tidak semua Yesuit itu walaupun studi mau mengajar. Biasanya orang yang sungguh-sungguh mau mengajar di kelas, mengajar apa saja, itu adalah orang-orang yang memang punya passion. Bisa senang, bisa bahagia, walaupun memang kering. Tapi kalau di paroki itu seringkali, maaf, Romo Felix mungkin bukan contohnya. Kalau di paroki itu memang sering, Romo-romo paroki terjebak pada sebuah pemikiran bahwa itu adalah tugas untuk misa kudus, tugas untuk mengajar umatnya saja. Padahal sebenarnya ada begitu banyak kreativitas yang bisa dilaksanakan di paroki. Secara internal ataupun eksternal yang dikelola oleh Romo Felix ini. Ini sebuah contoh bahwa mengelola paroki tidak mesti harus internal saja. Dewan paroki tentu saja menjadi tempat untuk konsultasi, untuk berpikir bersama. Karena itu kalau ditanyakan apakah memang sungguh karena passion? Ya. Tetapi yang mau saya katakan juga bukan hanya passion sebenarnya. Yang kedua harus diperhatikan juga masalah pendidikan. Pendidikan biasanya orang itu disiapkan. Seperti misalnya kalau berkecimpung di dalam bidang hukum, memang harus studi hukum. Tidak bisa tidak. Berkecimpung menjadi yuris yang harus berkegiatan untuk menangani kasus-kasus internal gereja. Itu harus studi hukum gereja. Jadi tidak bisa sembarangan imam dalam arti tertentu, hanya punya latar belakang sosiologi, terus kemudian jadi ahli hukum, nggak bisa. Kita juga harus sadar bahwa gereja ini memiliki begitu banyak ruang-ruang untuk berkiprah. Nah, tidak cukup hanya dengan bakat atau passion tertentu. Ruangnya luas sekali. Mau dimasuki pakai apa bisa. Dan mau dikembangkan dengan apa bisa. Salah satu contoh misalnya, mengapa gereja Keuskupan Agung Jakarta mengembangkan kategorial. Dulu-dulunya saya masuk Jakarta itu sudah sejak tahun 98. 94 saya sudah, sebelum tabisan imam, saya sudah masuk Jakarta. Dulu-dulunya orang baru berpikir, apa perlu karya-karya kategorial macam kayak begini. Tapi setelah berjalan sekian puluh tahun, semuanya adalah sebuah tuntutan umat. Gereja harus menanggapi. Ada kategori ini, ada kategori itu, ada kategori mahasiswa, ada kategori dosen, dan lain sebagainya. Tidak bisa hanya dalam tanda kutip, gereja harus dilaksanakan secara teritorial, pastoralnya. Oleh karena itu, saya sungguh bersyukur bahwa Romo Felix, saya kira Romo Felix juga dididik oleh situasi.
situasi yang mendidik dia, dan harus interaksi antara pribadi dan situasi itu menjadi interaksi yang sangat intens, dan itu menumbuhkan kreativitas. Tanpa itu sebenarnya orang hanya terjebak pada pekerjaan. Sebagai contoh, di paroki itu kalau orang mau misa kudus, selesai misa di mana-mana. Dulu ada seorang imam yang misa sehari itu bisa 5 kali. Misa itu sehari bisa 5 kali. Padahal peraturannya hanya 3 kali. Orang bisa misa kemana-mana. Loh, saya tanya, kamu kalau pagi-pagi pergi bagaimana sih? Kok bisa ya? Kamu saya harus misa ke sana, jam 9 nanti misa di sana, jam 11 nanti misa di sana, jam 12 nanti sudah harus misa di sana, terus sampai malam baru pulang. Bisa. Oleh karena itu setiap orang dididik oleh situasi. Kalau dulu Romo Felix dididik di dalam konteks karismatik. Sekarang Romo Felix dididik oleh situasi. Nyun sewu ya, situasi Tangerang, Banten. Ya, itu memang situasi yang dalam tanda kutip seperti Romo Felix tadi katakan, Islamnya adalah Islam garis keras. Karena memang keterbelakangan banyak sisi. Sisi edukasi, sisi ekonomi, sisi macam-macam. Kerukunan juga tidak ada, dan lain sebagainya. Semuanya itu ada di sana. Persoalan itu ada di sana semua. Saya 6 tahun bekerja di Tangerang bersama dengan teman-teman Dekanat Tangerang. Banyak hal. Pernah konslet dengan beberapa teman-teman atau tokoh-tokoh Muslim, pernah. Tapi juga ada yang dekat dengan tokoh-tokoh Muslim. Jadi ada begitu banyak situasi yang memang dalam tanda kutip saya mencoba membaca pribadi Felix ini teman baik saya dari Sleman. Dari Sleman ya Romo ya. Satu rumah kita dulu. Satu rumah dulu. Kita dididik oleh situasi. Mengapa saya begini? Ya Romo, bagaimana Romo? Dengan satu rumah kita di Tangerang. Satu rumah di Tangerang dulu. Jadi kita dididik oleh situasi seperti itu. Apa yang disebut dengan minority kreatif atau kreatif minority. Sebenarnya dididik oleh situasi. Ditempa oleh situasi dan mau tidak mau harus menjawab. Nah, persoalannya sekarang sebenarnya kalau saya diminta untuk membina mahasiswa, saya selalu bertanya, kalau situasi seperti ini, kamu dididik seperti apa? Jadi bukan saya yang mendidik mereka atau membina mereka. Memang ada waktu-waktu khusus untuk genjot mereka betul-betul, tetapi harus ditatapkan pada situasi konkret, live in, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, Prof, kalau saya menjawab pertanyaannya Prof. Adri. Terima kasih, nanti kelamaan saya bicara. Terima kasih Romo Soa sudah memberikan wawasan, dan terima kasih juga untuk pertanyaan Prof. Adri yang juga menggelitik sehingga kita bisa dapatkan jawaban. Romo Felix, jalan-jalan, bagi-bagi sembako, hadir, memberi teladan, melayani dan menjadi pelopor pada masa COVID ini. Kami berdoa, saya berdoa agar Romo tetap sehat. Amin. Kesehatannya menjadi tantangan besar di kampung-kampung yang padat, mungkin juga tidak pakai masker, kalau tidak salaman itu tidak hadir, tidak bersama dengan mereka. Saya bisa membayangkan, waduh, challenge-nya luar biasa. Karena walaupun sudah tahu nih pandemi, tapi bisa jadi saya bayangkan masyarakat itu kalau nggak sampai dipegang, diajak salaman, seperti belum membumi gitu. Betul. Nah, di tantangan itu kami cuma bisa berdoa, semoga selalu sehat Romo. Amin. Terima kasih Romo. Saya berikan kesempatan sekarang kepada Prof. Adri untuk memberikan kata penutupnya. Silakan Prof. Adri. Masih belum terbuka? Ya. Dr. Teddy, terima kasih. Romo, Bapak Ibu, Bruder sekalian, terima kasih atas perhatiannya untuk acara ini, khususnya untuk Romo Felix.
Betul seperti kata Dr. Teddy, sehat selalu Romo, dan selalu jaga kesehatan ya, sehingga kemudian Romo bisa menjadi andalan dan contoh bagi kami semua dalam rangka menjadi gereja yang hidup di masyarakat. Bapak Ibu sekalian, untuk ke depan selama 2 minggu kita akan istirahat dulu. Kami dari kelompok dosen akan evaluasi acara ini. Mungkin nanti ke depan kita akan bikin semacam format baru, khususnya untuk supaya membuat acara ini selalu lebih bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita baru akan ketemu nanti 2 minggu ke depan dengan format yang berbeda. Begitulah. Demikian dari kami, dan untuk penutup kami berkenan meminta kepada Dr. Iren untuk memimpin doa penutup bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Prof. Adri untuk kepercayaannya. Marilah para Romo, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita hening sejenak untuk mengakhiri perbincangan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, atas panggilan dan perutusan yang Kau berikan kepada masing-masing dari kami. Semoga kami dapat memaknai dan menjalankan segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami. Memang ada begitu banyak tugas dan perutusan dunia yang beragam ini. Kiranya Tuhan terlebih setelah kami mendengar paparan dari Romo Felix pada hari ini, pada malam hari ini. Kiranya Tuhan kami menyadari betapa besar kasih-Mu kepada kami untuk boleh Kau utus menjadi terang dan garam dimanapun kami Kau utus. Terima kasih ya Tuhan, kalau penyertaan-Mu melebihi segala-galanya, karena kasih mengalahkan, kasih melakukan, kasih mempersatukan segalanya. Biarlah kami yang mendengar juga dibakar oleh semangat kasih-Mu, agar kami lebih berani bertanggung jawab dan melakukan apa yang terbaik bagi diri kami, keluarga kami, sesama, dan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, jagalah terutama kami semua dari bahaya pandemi, terlebih yang terjun di tengah-tengah masyarakat dan harus hidup di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, semuanya ini kami haturkan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Felix. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih banyak gitu. Terima kasih Romo, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Tunggu rekamannya besok ya. Rekamannya besok di YouTube channel ya. Terima kasih Dr. Prof. Adri. Terima kasih semuanya, selamat malam. Selamat malam. Luar biasa.